Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yaitu mengenai zaman abad pertengahan Augustinus. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yopa Alpianeza dengan NPM B1A021049, kelas I, mata kuliah Ilmu Negara, dan dosen pengampu Bapak Ari Wiryadinata SHMH. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai Augustinus ini. Sebelumnya, saya akan membacakan biodatanya. Augustinus ini memiliki nama lahir yaitu Aurelius Augustinus. Nah, ia lahir pada tanggal 13 November 354. Kemudian, Augustinus ini meninggal pada tanggal 28 Agustus 430 pada saat umur 75 tahun. Nah, nama orang tuanya Patricius dan Santa Monica. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai pendapat Augustinus tentang negara. Pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai abad kegelapan karena pada abad ini peran gereja sangat dominan sehingga sangat membelenggu kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak berkembang. Pada zaman pertengahan ini, orang sependapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Kemudian, dari informasi yang saya dapat, menurut Augustinus, penguasa tunggal merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut meski diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Lebih lanjutnya, ia melihat konsep negara demokrasi sebagai suatu negara yang tidak ideal. Karena apa? Negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan. Augustinus juga menganggap bahwa perbudakan adalah suatu yang terjadi secara alamiah yang mesti diterima oleh para budak. Perbudakan menurutnya adalah salah satu upaya untuk menebus dosa. Nah, pemikiran politik Augustinus ini merupakan landasan rasional terhadap pemerintahan Allah atau bentuk pemerintahan teokrasi. Negara yang paling baik diupayakan harus perwujudannya adalah negara Allah dan negara duniawi adalah negara yang buruk. Nah, selanjutnya Augustinus ini menyebut ada dua macam negara yaitu Civitas Dei dan Civitas Terrena. Nah, untuk Civitas Dei sendiri bisa kita sebut sebagai negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan dan dicita-citakan oleh agamanya. Kemudian yang kedua yaitu Civitas Terrena tadi atau biasa disebut dengan Diaboli atau negara iblis atau bisa juga disebut dengan negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Nah, negara yang paling baik itu tadi disebut Augustinus ialah negara Tuhan. Akan tetapi, negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini. Tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang yang dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantara gereja sebagai wakil daripada Tuhan. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan atau negara iblis, akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adalah Civitas Terrena atau Diaboli. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikian Augustinus. Yang selanjutnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Kemudian ajaran Augustinus ini bersifat teokratis. Dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara di dunia ini merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan yang penting. Nah, baiklah teman-teman,
Mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Jika banyak kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.